Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Syafrina Fitri, pemateri pertama dari kelompok 7, akan menyampaikan materi mengenai identifikasi anak-anak yang memiliki gangguan perilaku. Nah, istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan yaitu menemukan atau menemukenali. Nah, identifikasi dimaksudkan sebagai suatu usaha orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan dalam perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Nah, sumber informasi yang dapat diidentifikasi ini adalah dari orang tua, kelas, masyarakat, institusi yang terkait, seperti riwayat kelahiran anak, lalu ahli-ahli yang pernah menangani anak, dan lain-lain. Nah, proses mengidentifikasi atau deteksi dini sendiri sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 lampiran 2, pedoman deteksi tumbuh kembang adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak usia dini. Hasil deteksi ini dapat menjadi rujukan bagi guru untuk menyusun kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan karakteristik setiap anak. Nah, apabila proses identifikasi telah selesai dilakukan, kondisi anak dapat diketahui, lalu apakah pertumbuhan atau perkembangannya termasuk normal atau mengalami gangguan emosi dan perilaku. Nah, menurut Worrell and Nelson, identifikasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku dilakukan untuk menemukan perilaku yang menjadi problem dari diri anak dan lingkungannya. Lalu faktor lingkungan yang mempengaruhi munculnya gangguan emosi dan perilaku, dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan perilaku. Dalam pendidikan, kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus, memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah penjaringan atau screening. Nah, screening itu adalah untuk menandai gejala anak dengan gangguan emosi dan perilaku di lingkungan kelas atau sekolah, lalu juga menggunakan alat di mana screening ini menggunakan alat identifikasi yang telah ditetapkan sehingga dapat dibedakan antara anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku dengan yang normal. Selanjutnya adalah pengalih tanganan atau referral, yaitu menetapkan apakah anak ini cukup ditangani oleh guru di sekolah saja atau memerlukan pihak yang ahli. Selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu kegiatan memilah-milah mana anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku dan memerlukan penanganan, mana yang cukup dengan penanganan atau pelayanan dari pendidikan dalam kelas reguler. Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran, yaitu menyusun program pembelajaran yang individualisasikan sesuai dengan setiap jenis dan tingkat anak. Selanjutnya adalah pemantauan kemajuan belajar, yaitu untuk mengetahui keberhasilan program pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah strategi dan juga kerjasama sekolah antara orang tua. Nah, dalam mengatasi gangguan perilaku dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui pemberian model atau keteladanan, berbagai aktivitas untuk mengatasi gangguan perilaku anak, dari cara sederhana hingga kompleks. Nah, sekolah harus melibatkan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Sekolah dapat melibatkan orang tua sebagai partner dalam berbagai aktivitas. Nah, keterlibatan orang tua sebagai partner ini dalam pendidikan anak itu meliputi open house atau meeting keluarga untuk berbagi dengan orang tua mengenai apa yang dibutuhkan oleh anak. Selanjutnya adalah rencanakan konferensi secara individu dengan orang tua. Lalu tempelkan informasi tentang rencana pembelajaran setiap minggu di ruang pintu kelas agar orang tua tuh bisa mengetahui dan juga mengikuti perkembangan kurikulum dan
proses pembelajaran. Selanjutnya adalah guru dapat mengirimkan artikel mengenai informasi-informasi bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua. Terima kasih. Nama Sri Damayanti, NIM-nya 13, akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pengertian gangguan perilaku. Nah, apa sih pengertian gangguan perilaku itu? Di sini ada istilah gangguan perilaku atau dalam kategori QI, dalam bahasa Inggrisnya disebut Conduct Disorder atau QI 1964. Secara historis diadopsi dari variasi beberapa tren antar bangsa, terutama di Eropa. Di Inggris dengan istilah emotional and behavioral difficulties atau kesulitan emosional dan perilaku telah secara luas digunakan di Amerika Serikat. Emotional and behavioral disorders itu gangguan emosional atau perilaku, atau emotional disturbance atau gangguan emosi, dan behavioral disorders atau penyimpangan perilaku juga digunakan secara luas. Nah, di masyarakat kita banyak istilah dalam menyebut anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku tergantung dari sudut keilmuan mana istilah itu muncul. Dari mulai seorang guru itu biasanya menyebut anak sulit diatur, anak sukar, dan anak nakal. Terus dari pedagog menyebutnya anak tunalaras. Social worker menyebutnya anak gangguan sosial atau anak penyandang masalah sosial. Dan menurut psikolog menyebutnya anak terganggu emosi, anak terhambat emosi. Dan yang terakhir itu menurut lawyer itu menyebutnya anak peranakal, anak nakal, anak melanggar hukum. Dan yang sering disebut sama orang tua dan masyarakat awam itu menyebutnya itu anak nakal, anak bandel, anak keras kepala, anak jahat, dan sebagainya. Nah, di dalam beberapa penyebutan untuk gangguan perilaku itu banyak ya, ada yang bilang anak nakal, anak yang jahat, segala macamnya. Nah, berarti gangguan perilaku itu adalah tindakan atau suatu kondisi dari si anak itu kayak merugikan diri sendiri, mulai dari bicaranya, tingkah lakunya, dan lain-lainnya, sehingga dianggap itu anak yang nakal dan melanggar peraturan. Nah, gangguan perilaku pada anak juga itu adalah suatu kondisi ketika anak sering berperilaku menyimpang dan di luar batas. Nah, di sini saya Wiwi Nur Marhama dengan NIM 1912600011 akan memaparkan materi tentang jenis gangguan perilaku pada anak. Terdapat dua jenis gangguan perilaku pada anak. Yang pertama yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan yang kedua yaitu ODD atau Oppositional Deficient Disorder. Apa sih ADHD itu? ADHD adalah gangguan perilaku pada anak yang merujuk pada fungsi perkembangan saraf dengan gejala berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan, sehingga berdampak pada prestasi anak di sekolah. Apa saja ciri-ciri perilaku anak ADHD? Yang pertama yaitu cirinya anak tidak fokus. Yang kedua yaitu sulit untuk dikendalikan. Yang ketiga yaitu impulsif. Dan yang keempat yaitu memiliki perilaku menentang. Yang kelima yaitu destruktif atau memiliki sikap merusak. Yang keenam yaitu tidak kenal lelah. Dan yang ketujuh yaitu anak memiliki sikap usil. Nah, dari ciri-ciri perilaku anak yang saya sebutkan, ada cara penanganan agar mengurangi perilaku ADHD pada anak, yaitu penanganannya sebagai berikut. Yang pertama itu harus dilakukan kerjasama antara orang tua dengan guru ataupun terapis. Yang selanjutnya yaitu orang tua dan guru harus memberikan motivasi kepada
anak agar anak semangat dalam belajar serta anak dapat memusatkan perhatiannya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu gangguan perilaku oppositional deviant disorder atau ODD. Gangguan perilaku ODD ini adalah jenis gangguan yang ditunjukkan dengan gangguan perilaku dan sikap tidak patuh pada orang dewasa atau orang-orang di sekitarnya. Nah, anak-anak dengan gangguan ODD ini biasanya melakukan perilaku negatif dan menyimpang, seperti keras kepala dan menentang arahan-arahan dari orang lain. Mereka tidak menginginkan adanya kompromi, memberi, ataupun tidak mau melakukan negosiasi. Ciri-ciri perilaku anak dengan ODD ini adalah yang pertama yaitu sering atau mudah marah, yang kedua yaitu sering menentang, yang ketiga yaitu melakukan hal-hal yang sengaja mengganggu orang lain, yang keempat yaitu sering menyalahkan orang lain, yang kelima yaitu mudah terganggu dengan orang lain atau sensitif. Bisa juga di sini seperti sikap tersinggung ya. Dan yang keenam yaitu sering kesal dan marah, dan yang terakhir yaitu sering dendam atau dengki. Nah, dari ciri-ciri perilaku anak ODD yang telah disebutkan tadi, ada beberapa hal penanganan yang dapat dilakukan oleh guru ataupun orang tua agar mengurangi sikap ciri-ciri anak dengan gangguan ODD tersebut. Penanganan pada gangguan ODD ini dilakukan sesuai dengan gejala, usia, kesehatan anak, serta tingkat keparahannya. Cara yang pertama yang dilakukan yaitu terapi perilaku kognitif. Terapi ini dilakukan untuk membantu anak pengidap ODD dapat memecahkan masalah dan berkomunikasi lebih baik. Anak juga akan diajarkan bagaimana cara untuk mengendalikan sikap impulsif dan kemarahan. Yang kedua yaitu terapi keluarga. Nah, terapi keluarga ini dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi keluarga. Memiliki anak dengan gangguan ODD tentunya sangat sulit bagi orang tua. Kondisi ini juga dapat menyebabkan masalah untuk saudara, sehingga orang tua dan saudara membutuhkan perhatian dan pengertian dari orang-orang sekitar. Yang terakhir yaitu terapi kelompok sebaya. Nah, terapi kelompok sebaya ini dilakukan agar anak dapat belajar keterampilan sosial yang lebih baik dengan teman sebayanya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Dari banyak kekurangannya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.